Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Halo, gimana kabar kalian semua, para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada? Sukses selalu ya buat kalian. Mudah-mudahan kalian itu dalam keadaan baik dan sehat dan berkah dan rezeki berlimpah. Pembahasan penting kita kali ini adalah aku mau bercerita tentang seorang anak kampung yang miskin. Anak kampung dan miskin karena keluarga dia itu adalah hanya keluarga seorang petani ya, keluarga petani, dan mereka tuh tidak melakukan usaha apa-apa selain bertani. Mereka nerimo saja. Kalau orang Jawa itu bilang nerimo ya, menerima gitu loh. Keadaan kehidupannya itu sangat prihatin banget. Tidak mungkinlah ada kemungkinan yang bisa merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik, karena mereka makan saja itu satu masakan itu dibagi untuk 2 hari. Kadang satu roti itu dibagi jadi banyaknya orang yang ada di rumah itu. Jadi mereka itu tinggal di satu rumah kecil reot, dan anak kecil itu yang paling kecil ya, dia punya mungkin 3 bersaudara ya, dia yang paling kecil ya. Dan di sana juga dia tinggal sama kakek neneknya dan orang tuanya. Coba bayangkan berapa orang yang ada di rumah itu, dan rumah itu kecil dan reot, rumah yang sudah tidak layak huni ya. Kalau kalian bayangkan, apakah mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak? Apakah mereka bisa berharap untuk mendapatkan kehidupan yang layak? Nah, ini cerita yang spesial ini datang dari si anak kecil ini. Jadi anak kecil ini tidak merasa dirinya itu miskin karena dia belum tahu apa itu miskin, apa itu kaya. Dia hanya melihat keadaan lingkungan sekitarnya, karena keadaan lingkungan sekitarnya kalau dia itu berjalan keluar dari lingkungan rumahnya itu banyak orang-orang kaya. Dia itu suka sama orang-orang kaya itu, sampai akhirnya dia mencoba bekerja itu seperti membawakan barang-barang orang-orang kaya itu dan dapat uang ya, membersihkan sepatu orang-orang kaya itu dan dapat uang. Tapi dia nggak mengeluh, dia tidak merasa dirinya miskin. Dia itu seperti anak kecil yang paling bahagia. Bener, anak kecil miskin yang paling bahagia. Mungkin dia selalu tertawa dan dia selalu berbahagia setiap saat, sampai orang tuanya bingung ya. Dia berbeda dari saudaranya yang lain. Dia tidak ada amarah, dia itu suka berimajinasi. Nah, imajinasi dia itu pengen jadi orang kaya. Dia pengen membantu keluarganya, dia pengen mempunyai suatu usaha yang nantinya itu dia bisa membangun rumah untuk keluarganya, membantu keluarganya. Bayangkan, itu masih kecil ya. Ya itulah yang namanya kehidupan kita tidak tahu. Dia dapat dari mana bayangan-bayangan seperti itu. Tetapi dia seorang anak kecil miskin yang berani untuk berimajinasi, berani untuk memvisualisasi dirinya itu menjadi orang kaya. Tetapi dia tidak menjadi orang yang berhalusinasi. Tidak, dia keluar rumah setiap hari, dia bertemu dengan orang-orang kaya itu, dan dia menyapa mereka. Dia menyapa orang-orang kaya itu, "Halo, Tuan, Nyonya,
bagaimana kabarnya? Boleh saya bawakan belanjaannya? Boleh saya bersihkan sepatunya? Seperti itu. Wow, itu sangat-sangat di luar nalar ya. Seorang anak kecil yang dia itu sangat bersemangat sekali untuk berusaha menjadi orang kaya. Ya, dia berusaha menjadi orang kaya. Makanya dia itu selalu mendekati orang-orang kaya itu, karena dia tahu instingnya itu mendorong dia untuk berdekatan dengan orang-orang kaya. Siapa tahu nanti dia kemungkinan bisa jadi orang kaya. Itu pikirannya dia. Setiap dia mendapatkan rezeki, dia bagi-bagi kepada orang tuanya. Ya, sampai suatu waktu dia itu kedapatan suatu surat untuk bertandang ke suatu pabrik. Ya, jadi dia itu ada surat, ada seperti undangan ya, undangan dari pabrik setempat itu untuk mengundang anak-anak berbakat untuk melihat keadaan pabrik. Jadi di pabrik itu sepertinya itu mau ada penarikan orang-orang baru. Jadi mereka itu mencari anak-anak untuk dididik yang nantinya itu bekerja di pabrik itu, seperti itu. Nah, akhirnya si anak ini, yang anak kecil ini itu bilang ke orang tuanya, minta diantarkan ke pabrik ini. Orang tuanya gini, buat apa kita memenuhi undangan ini? Pakaian kita jelek, mungkin nggak akan keterima juga di sana, gitu kata orang tuanya. Tapi anak kecil ini bersikeras untuk orang tuanya itu mengantar dia ke sana. Ya, sampai akhirnya ternyata sampai di pabrik itu berjubel banget, banyak sekali orang-orang yang datang ke sana ya. Ternyata itu tidak hanya beberapa anak, tetapi orang-orang yang pengen bekerja di pabrik itu juga ikut-ikutan ke sana. Sampai akhirnya dipilihlah beberapa anak ya untuk tur pabrik itu. Nah, dia salah satunya. Jadi anak kampung yang miskin ini terpilih. Sampai akhirnya dia tur dengan ibunya itu keliling pabrik itu. Terkesima anak itu. Dia pengen sekali dia bisa bekerja di sana. Dia bisa menikmati bekerja untuk membantu banyak orang. Jadi pabrik itu membuat produk yang menyenangkan orang banyak ya. Anak itu sangat senang sekali. Itu benar-benar perjalanan terbaik buat dia. Sampai akhirnya dia bilang kepada seseorang yang ada di sana kalau dia itu pengen sekali bekerja di tempat itu. Tidak tahunya orang yang ditanya itu adalah pemilik pabrik besar itu. Bayangkan, dia itu adalah pemilik pabrik besar itu. Seorang pemilik pabrik itu, dia nggak bilang kalau dia pemiliknya, tetapi dia ajak jalan-jalan anak itu supaya anak itu bisa melihat lebih dalam tentang pabrik itu. Dia bercerita banyak tentang anak kecil itu, karena ternyata seorang pemilik pabrik itu dulunya bukan orang kaya. Dia juga seorang yang tidak punya apa-apa dulunya, tetapi dia itu punya mimpi besar. Nah, dia itu sangat senang sama anak kecil ini karena dia seperti melihat dirinya. Anak kecil ini miskin, tidak punya apa-apa, tetapi dia punya keinginan keras, dia punya tekad, dia punya mimpi untuk dia bisa mempunyai pabrik, bekerja di pabrik atau mempunyai pabrik dan bisa menjadi orang kaya. Karena kenapa? Karena dia ingin membantu orang tuanya. Ya. Singkat cerita, orang pemilik pabrik ini menyukai anak kecil ini. Dia senang sekali sama anak kecil ini dan ingin menjadi teman akrabnya, ya.
Jadi menjadi diadopsi seperti itu, menjadi sahabatnya. Dia datang ke tempat anak kecil ini. Bayangkan kagetnya keluarganya, ada orang kaya, pemilik pabrik, mau datang ke tempat gubuk reot, gubuk yang kumuh gitu, dengan keadaan yang miskin. Tetapi pemilik pabrik ini nggak peduli, karena dia pengen ketemu sama anak kecil ini, dan dia pengen mengajak anak kecil ini jalan-jalan untuk menceritakan bagaimana kisahnya dia sebelum dia mempunyai pabrik, bagaimana dia itu dalam keadaan tidak punya apa-apa dulunya. Dia juga miskin, nggak punya apa-apa, tetapi dia ingin mengajarkan anak kecil ini, bangkitkan tekadmu, ya, tetap bangkitkan semangatmu, karena suatu hari nanti mungkin kamu itu bisa mempunyai pabrik, ya, bisa menjadi orang kaya seperti saya. Begitu, dia senang si pemilik pabrik ini. Akhirnya dia ikut makan bareng sama keluarga miskin ini, pemilik pabrik ini. Dia begitu humble karena dulunya memang dia bukan orang kaya. Dia hanya orang biasa yang dia mempunyai tekad, dan akhirnya dia mempunyai pabrik yang begitu sangat besar dan banyak diminati oleh orang banyak gitu ya. Dia mempunyai produk yang diminati oleh orang banyak. Si anak itu tetap walaupun dia bersahabat dengan si pemilik pabrik, walaupun dia diadopsi oleh pemilik pabrik, tetapi si anak itu tetap, saya ingin tinggal sama keluarga saya. Bayangkan, begitu kagetnya si pemilik pabrik ya. Pemilik pabrik ini kaya raya, punya apa saja. Dia bisa memberikan apa saja buat si anak kecil ini, ya kan? Karena anak kecil ini penuh semangat, penuh senyum, dan kemungkinan dia diberi kedudukan di pabrik tersebut. Tetapi si anak kecil itu tetap, saya tetap ingin bersama keluarga saya. Kalau bapak pengen mampir ke tempat saya, silakan setiap saat. Tapi saya juga nanti kalau sudah besar, mungkin bapak berkenan memberikan saya kedudukan di tempat bapak, karena saya senang sekali untuk melihat produksi, ya, melihat pabrik, dan saya juga pengen membantu keluarga saya nanti, karena anak itu masih kecil ya, mungkin umurnya masih belasan tahun ya, SMP. Akhirnya disetujui sama pemilik pabrik itu. Pemilik pabrik itu benar-benar terkesima, karena kebanyakan anak kalau sudah dikasih uang, wah, itu sudah lupa daratan, lupa diri, lupa keluarga, ya. Tetapi beda dengan anak kecil ini. Anak kecil ini meskipun ingin diberikan privilege oleh si pemilik pabrik ini, dia itu boleh berjalan-jalan di rumahnya yang besar. Dia silahkan saja mau bertandang ke pabriknya setiap saat. Dia ingin membelikan apa saja yang diinginkan anak kecil ini, tetapi si anak kecil ini tetap bersikeras pengen tinggal bersama keluarganya di gubuk yang reot itu, karena dia bilang ke si pemilik pabrik kalau keluarga itu adalah segalanya. Dia itu kaya raya selama ini, bahagia karena dia itu selalu bersama keluarganya. Walaupun keluarganya itu tempat tinggalnya itu di gubuk reot yang nggak jelas, yang tidak layak huni, tetapi dia itu merasakan kehangatan, dan itulah yang membuat anak kecil ini selalu bahagia. Kebahagiaan itu di atas dia mempunyai uang miliaran ya, tetapi dia itu juga ingin membantu keluarganya. Makanya dia itu senang sekali membantu orang-orang kaya. Dia membantu orang-orang kaya itu bukan untuk meminta-minta, tetapi dia senang dengan semangat-semangat orang kaya itu yang bekerja setiap harinya dan memiliki barang-barang mewah. Tetapi itu tidak bisa mengalahkan kemewahan kalau dia tinggal bersama keluarganya, bersama saudara-saudaranya, bersama kakek neneknya, bersama orang tuanya di bawah satu rumah
yang reot dan tidak layak huni, tetapi penuh cinta kasih. Nah, itu teman-teman semua, cinta kasih itu adalah kemewahan. Jadi selama ini anak kecil itu bahagia itu karena kehangatan dan cinta kasihnya kepada keluarganya. Semoga cerita ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi serta inspirasi buat kalian. Terima kasih. Semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.